Teknik closing 5P. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi dengan saya Dede Abdulher. Di kesempatan kali ini saya ingin men-sharingkan ke Anda semua bagaimana salah satu teknik closing yang sangat luar biasa yang sering saya pakai disebut teknik closing 5P. Jadi, orang akan membeli sesuatu kalau Anda mampu membuat sebuah pola closing yang itu membuat calon prospekan Anda jadi mau membeli produk atau jasa apapun yang Anda tawarkan. Nah, saya akan menjelaskannya dari step-stepnya dulu. Yang pertama, ketika Anda menawarkan sesuatu, yang pertama yang harus Anda jelaskan adalah fitur apa yang ada di dalam produk atau jasa yang Anda tawarkan. Ya, sekali lagi saya contohkan kalau saya, karena saya bergerak di bidang kesehatan, produknya imun, saya akan menjelaskan apa saja yang hal-hal yang keunggulan yang produk saya miliki. Contoh, herbal, bersertifikat, Badan POM, ada halalnya, dipakai di ratusan negara, dan sebagainya. Jadi sama dengan produk Anda pun, Anda harus menjelaskan fiturnya dulu, keunggulan-keunggulannya dulu, apa yang produk Anda miliki yang tidak dimiliki oleh perusahaan lain. Yang kedua yang harus Anda jelaskan adalah benefitnya. Nah, ini nggak boleh ketuker ya, jadi fitur dulu, baru yang kedua benefitnya. Benefit apa yang ada di dalam produk atau jasa yang Anda tawarkan. Nah, sekali lagi kalau pengalaman saya, karena produk untuk menaikkan imunitas tubuh, benefit yang saya tawarkan ya karena pertama, contoh, karena ini herbal jadi aman, tidak ada efek samping. Terus ini juga karena di standarisasi, ada izin Badan POM dan sebagainya, ya insya Allah juga aman untuk dikonsumsi gitu loh. Jadi tidak berbahaya seperti produk-produk kesehatan yang lain yang mungkin belum disertifikasi secara standar nasional. Nah, untuk produk Anda apa terserah. Yang penting setelah fitur Anda jelaskan, selanjutnya adalah fokus di benefit, ya. Nah, baru setelah itu Anda ajak orang untuk masuk ke fase berikutnya yang disebut 5P, ya. Jadi orang akan membeli sesuatu karena P yang pertama price, yang kedua pride, yang ketiga pain, avoidance, yang keempat pleasure, yang kelima peace of mind. Nah, saya akan menjelaskan satu-satu. Price, orang membeli sesuatu karena harga. Nah, Anda harus mampu menjelaskan bahwa produk Anda itu harganya kompetitif gitu loh. Yang kedua pride, orang membeli sesuatu karena nyari kebanggaan. Orang membeli Ferrari bukan hanya mau dipakai, tapi memang untuk prestise dia gitu ya. Yang ketiga, peace of mind. Orang nyari kedamaian. Orang membeli sesuatu yang nyari kedamaian ada. Contoh dia bikin villa, dia pengen hidup nyaman. Walaupun mungkin harganya miliaran nggak masalah buat dia gitu loh. Yang keempat, pleasure. Orang pengen menikmati, ya. Produk Anda bisa nggak membuat dia bisa menikmati hidupnya jadi lebih baik. Nah, yang kelima justru ini yang paling saya sering pakai itu pain avoidance. Jadi orang membeli sesuatu karena takut akan rasa sakit kalau sampai tidak memiliki produk yang kita tawarkan. Nah, menurut survei, hampir sebagian besar orang membeli sesuatu karena takut. Nah, contoh, saya produknya produk herbal untuk imunitas. Saya tinggal jelaskan saja bahwa kalau ibu atau bapak tidak mengkonsumsi produk ini, wah mungkin nanti efek sampingnya untuk tubuh ibu malah berbahaya. Keluarga ibu juga sama, apalagi sekarang zaman virus-virus seperti ini. Coba bayangkan kalau sampai ibu tidak menjaga kesehatan imunitas tubuh ibu, waduh, saya yakin efeknya akan sangat luar biasa. Nah, tapi ingat 5P ini cukup pilih salah satu
Dan karena Anda akan meng-closing dari segi emosionalnya, sebaiknya sebelum ngomong 5P ini ada kata-kata coba bayangkannya. Misal, coba bayangkan Bu, harganya bla 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 bla. Coba bayangkan Bu, kalau sampai Ibu punya ini akan ada kebanggaan yang luar biasa. Coba bayangkan Bu, kalau sampai Ibu memiliki barang ini, Ibu akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Coba bayangkan Bu, kalau Ibu sampai memiliki produk ini, mungkin Ibu akan jadi sehat dan terhindar dari penyakit. Ya, oke. Dan yang terakhir tentunya harus di closing. Nah, kalau saya, kebiasaan saya selalu menggunakan assumption closing. Jadi saya asumsikan orang udah oke aja, makanya saya akan memberikan 2 pilihan biasanya. Oke. Ketika orang sudah saya jelaskan fiturnya, sudah saya jelaskan benefitnya, 5P-nya juga sudah saya jelaskan, ya saya pilih salah satu saja dari 5P ini yang biasanya saya pakai itu yang pain avoidance. Dan yang terakhir, saya akan closing dia dengan 2 pilihan. Misal, Ibu mau mengambil paket A apa paket B, Ibu akan mengambilnya cash apa transfer, atau Bapak akan mengambilnya pagi ini, Bapak akan mengambil sendiri apa perlu saya antarkan dan sebagainya. Jadi intinya saya akan selalu memberikan 2 pilihan yang jawabannya pasti iya. Oke teman-teman, semoga sharing kali ini bermanfaat buat Anda. Jelaskan fitur, jelaskan benefit, closing dengan salah satu dari 5P, closing prospekan dengan 2 pilihan yang jawabannya pasti iya. Sampai jumpa di sharing berikutnya, tonton video-video berikutnya. Kalau memang videonya bermanfaat, silahkan sharingkan untuk tim-tim Anda yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.